Pernah kepikiran nggak, apa sih hubungannya planet yang muterin matahari sama riak air waktu kita lempar batu ke kolam? Jawabannya, satu bentuk yang paling dasar dan bisa dibilang paling sempurna di alam semesta, lingkaran. Nah, hari ini kita bakal bongkar semua rahasianya. Oke, coba dipikirin apa persamaannya roda, jam dinding, sama koin. Ya, jelas, semuanya bulat. Tapi bukan cuma itu, ada sesuatu yang lebih keren lagi di baliknya. Semacam kode rahasia universal yang berlaku buat semuanya. Penasaran? Yuk kita pecahin bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih yang bikin lingkaran itu? Ya, lingkaran? Jawabannya tuh simple banget, tapi luar biasa kuat. Nah, ini dia kuncinya. Coba bayangin ada satu titik di tengah-tengah, anggap aja itu pakunya. Terus, semua titik lain di sekelilingnya punya jarak yang persis sama ke paku itu. Kalau semua titik itu kita sambungin, jadilah lingkaran. Jadi cuma butuh dua hal, satu titik pusat dan satu jarak yang sama. Simpel kan? Tapi justru itu yang bikin dia jadi bentuk yang sempurna. Oke, sekarang kita bakal bedah lingkaran ini. Anggap aja kita lagi lihat blueprintnya. Biar paham, kita harus kenal dulu nih bagian-bagian pentingnya. Nah, yang pertama dan paling utama, titik pusat. Inilah jantungnya lingkaran. Tanpa titik ini, ya nggak akan ada lingkaran. Dia ini ibarat jangkar atau fondasinya. Habis titik pusat, kita punya jari-jari, yang biasa disingkat R. Jari-jari ini penting banget, karena inilah yang nentuin ukuran lingkarannya. Bisa dibilang, jari-jari itu kayak DNA-nya lingkaran. Dia yang ngatur lingkarannya mau segede apa. Nah, jangan sampai ketukar sama diameter ya. Gini bedanya. Jari-jari itu cuma setengah jalan, dari tengah ke pinggir. Kalau diameter itu full dari ujung ke ujung ngelewatin titik pusat. Jadi aturannya gampang banget. Diameter itu selalu 2 kali lipatnya jari-jari. Pokoknya D sama dengan 2 kali R. Selain bagian-bagian utama tadi, ada juga istilah lain buat motong-motong lingkaran. Ada yang namanya busur, itu tuh bagian melengkung di pinggirannya, kayak pinggiran rotinya pizza. Terus ada tali busur, ini garis lurus yang motong lingkaran dari satu titik ke titik lain. Nah, kalau juring, ini baru beneran potongan pizzanya. Oke, siap-siap ya, karena sekarang kita masuk ke bagian yang paling ajaib. Percaya nggak percaya, semua lingkaran di alam semesta ini, mau itu sekecil atom atau segede galaksi, semuanya diatur oleh satu kode rahasia yang sama. Dan kode itu adalah Pi. Pasti udah nggak asing lagi kan sama angka ini? 3,14. Yup, ini dia Pi, simbolnya Pi. Yang bikin dia spesial, angka di belakang komanya itu nggak ada habis-habisnya dan nggak berulang. Keren kan? Tapi tenang aja, buat ngitung sehari-hari kita cukup pakai 3,14 kok. Terus pi itu sebenarnya apa sih? Ini bukan angka asal-asalan loh. Gini deh, coba ambil lingkaran apa aja, tutup botol, piring, apapun. Ukur kelilingnya, terus bagi sama panjang diameternya. Hasilnya? Dijamin bakal selalu mendekati 3,14. Selalu. Itulah pi, rasio ajaib yang berlaku buat semua lingkaran tanpa kecuali. Nah, ada tips nih biar ngitungnya gampang. Ada 2 versi pi yang sering dipakai. Kalau jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, kayak 7, 14, 21, dan seterusnya, paling enak pakai pi yang bentuk pecahan, 22/7. Kenapa? Biar angkanya bisa dicoret dan jadi bulat. Kalau bukan kelipatan 7, baru deh kita pakai yang 3,14. Ini trik simple tapi ngebantu banget biar hitungan lebih cepat. Alright, kita udah kenal semua bagiannya. Ada jari-jari, diameter, dan si angka ajaib pi. Sekarang, waktunya kita pakai alat-alat ini buat ngukur lingkaran. Ada 2 hal utama yang biasanya kita hitung, keliling dan luas. Pertama, keliling. Gampangnya, keliling itu panjang lintasan kalau kita jalan muterin lingkarannya sekali penuh. Rumusnya gampang diingat. K sama dengan 2 dikali pi dikali R. Simple. Yang kedua itu luas. Nah, kalau luas ini bukan panjangnya, tapi besarnya area yang ada di dalam lingkaran. Rumusnya beda dikit. L sama dengan pi dikali R kuadrat. Jadi ingat ya bedanya, keliling itu buat ngukur pagernya, luas itu buat ngukur tanahnya. Oke, biar makin nempel, kita langsung coba latihan yuk. Anggap ada lingkaran, jari-jarinya 7 cm. Pertanyaannya, berapa keliling dan luasnya? Yuk kita kerjain bareng-bareng. Langkah pertama, tulis dulu rumusnya. Keliling itu 2πr, luas itu πr kuadrat. Langkah kedua, pilih pi-nya. Karena jari-jarinya 7, kita pakai yang 22/7 biar gampang. Langkah ketiga, tinggal masukin angkanya. Buat keliling,
2 dikali 22/7 dikali 7. 7-nya bisa dicoret, jadi tinggal 2 kali 22, hasilnya 44 cm. Gampang kan? Buat luas, 22/7 dikali 7 kuadrat. Hasilnya 154 cm persegi. Mantap! Oke, mungkin ada yang nanya, buat apa sih belajar ginian? Nah, ini penting banget, karena lingkaran itu bukan cuma soal angka di buku pelajaran. Lingkaran itu ada di mana-mana dan benar-benar ngebentuk dunia di sekitar kita. Coba deh, lihat sekeliling kamu sekarang. Roda motor atau mobil, jam di dinding, uang koin, piring, tutup botol, semuanya pakai prinsip lingkaran yang barusan kita bahas. Jadi ngertiin lingkaran itu sebenarnya sama aja kayak ngertiin cara kerja banyak benda di sekitar kita. Keren kan? Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 poin penting yang harus dipegang. 1. Lingkaran itu dasarnya cuma satu titik pusat dan jarak yang sama. 2. Diameter itu 2 kalinya jari-jari. 3. Pi itu angka saktinya, kunci buat ngukur keliling dan luas lingkaran manapun. Nah, jadi, ngertiin lingkaran itu baru awalannya aja loh. Pengetahuan ini tuh jadi fondasi buat banyak hal lain, mulai dari fisika, arsitektur, sampai astronomi. Jadi pertanyaannya sekarang buat kamu. Setelah kamu paham bahasanya lingkaran, kira-kira rahasia alam semesta apa lagi nih yang bisa kamu bongkar selanjutnya?